Pada masa lampau, di tanah barat Pulau Jawa, berdirilah sebuah kerajaan besar yang disegani oleh kawan maupun lawan. Kerajaan itu bernama Pajajaran, pusat kekuasaan orang Sunda, dengan ibu kota megah bernama Pakuan Pajajaran. Kerajaan ini bukan hanya kuat secara militer, tetapi juga makmur oleh hasil bumi, perdagangan, serta tatanan adat yang dijunjung tinggi oleh rakyatnya. Pajajaran mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja, atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Di bawah kepemimpinannya, negeri hidup tenteram, hukum ditegakkan dengan adil, dan rakyat hidup berdampingan dengan alam. Sungai-sungai dijaga, hutan dihormati, dan kepercayaan leluhur diwariskan turun-temurun. Namun, kejayaan tak pernah abadi. Awal retaknya kejayaan, memasuki abad ke-15, angin perubahan mulai bertiup kencang di Nusantara. Agama Islam berkembang pesat di wilayah pesisir Jawa. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Cirebon dan Banten mulai bangkit, menguatkan pengaruh politik sekaligus perdagangan. Pajajaran yang berpegang pada kepercayaan Sunda Wiwitan dan Hindu-Buddha perlahan terisolasi. Pelabuhan-pelabuhan strategis yang dulu menjadi sumber kemakmuran satu persatu jatuh ke tangan kerajaan Islam. Jalur perdagangan terganggu, pemasukan berkurang, dan pengaruh Pajajaran melemah. Retakan bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam. Perpecahan darah dan keyakinan, konflik internal memperparah keadaan. Sebagian bangsawan Pajajaran memilih memeluk Islam dan mendukung kekuatan baru di pesisir. Hubungan darah pun terpecah oleh perbedaan keyakinan dan kepentingan politik. Salah satu pukulan terbesar datang ketika Cirebon, yang masih memiliki hubungan darah dengan Pajajaran, memutuskan diri dan bersekutu dengan kekuatan Islam. Banten pun menyusul menjadi ancaman nyata di barat. Pajajaran terjepit. Dari laut, jalur dagang dikuasai musuh. Dari darat, kekuatan militer mulai terdesak. Serangan terakhir dan runtuhnya Pakuan. Puncak tragedi terjadi pada tahun 1579, ketika pasukan Kesultanan Banten menyerbu ibu kota Pakuan Pajajaran. Benteng pertahanan yang selama ratusan tahun berdiri kokoh akhirnya runtuh. Istana terbakar, pusaka kerajaan dijarah, dan pusat kekuasaan lenyap dari peta sejarah. Salah satu simbol paling sakral, Palangka Sriman Sriwacana, singgasana Raja Pajajaran, diboyong ke Banten sebagai tanda berakhirnya kekuasaan Pajajaran. Sejak saat itu, kerajaan Pajajaran secara politik dinyatakan runtuh. Legenda hilangnya sang raja. Namun, bagi masyarakat Sunda, Pajajaran tidak benar-benar musnah. Legenda menyebutkan bahwa Prabu Siliwangi dan para pengikut setianya memilih, ngahyang, menghilang secara gaib, daripada tunduk pada kekuasaan baru. Mereka dipercaya menjelma menjadi penjaga alam, menyatu dengan hutan, gunung, dan sungai. Hutan Sancang, Gunung Gede, dan wilayah gaib lainnya dipercaya sebagai tempat bersemayamnya roh-roh Pajajaran. Dari sinilah lahir keyakinan bahwa Pajajaran tidak kalah, melainkan menghilang. Warisan yang tak pernah padam. Meski kerajaannya lenyap, jiwa Pajajaran tetap hidup. Nilai-nilai seperti Sili Asah, Sili Asih, Sili Asuh masih dipegang masyarakat Sunda hingga kini. Bahasa, adat, dan kearifan lokal menjadi bukti bahwa Pajajaran tidak benar-benar hilang, ia hanya berganti wujud. Hilangnya kerajaan Pajajaran bukan sekadar kisah runtuhnya sebuah kekuasaan, tetapi cerita tentang perubahan zaman, benturan keyakinan, dan keabadian budaya. Dan hingga hari ini, di balik kabut pegunungan Jawa Barat, nama Pajajaran masih berbisik, sebagai kerajaan yang tidak mati, melainkan menyatu dengan legenda dan alam semesta.